penampakan suara menangis di lubang buaya Yogyakarta. Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Guys, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Hari ini kalian sedang ada di segmen Kisah, yang mana aku bakal bercerita tentang misteri, hal-hal yang berbau supranatural, atau bahkan sekedar hal-hal yang menarik buat diceritakan. Nah, kali ini aku bakal bercerita tentang sebuah tempat yang sebenarnya sangat menyisakan luka ya, yaitu lubang buaya. Aku yakin kita pasti pernah belajar di sekolah tentang G30 SPKI. Nah, ini berkaitan dengan tempat itu. Tapi aku nggak ngebahas tentang G30 SPKI karena pasti kalian udah tahu banget tentang cerita itu. Yang aku bakal ceritakan kali ini adalah mengenai tempatnya, yaitu lubang buaya. Apakah benar di sana menjadi tempat yang misterius dan juga angker? Tapi sebelum masuk ke topik kali ini, buat kalian yang mampir di video ini tapi belum subscribe, please di subscribe dan nyalakan loncengnya serta like dan komen. Kita intro dulu. Guys, seperti yang kita tahu kalau lubang buaya itu ada yang di Jakarta. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata di Yogyakarta ada juga daerah yang mungkin bisa dibilang lubang buaya Jogja. Lokasinya ada di Kentungan, Condong Catur, Depok, Sleman guys. Nah, itu ada bangunan monumental bernama Museum Monumen Pahlawan Pancasila. Kenapa museum ini juga disebut-sebut sebagai lubang buayanya Jogja? Karena rupanya sama halnya kayak lubang buaya di Jakarta, tempat itu juga menjadi saksi bisu tragedi G30 SPKI guys, yang dimana ada banyak korban yang meninggal di sana, termasuk para perwira dan jenderal. Dan pas aku lagi searching mengenai lubang buaya, ternyata aku tuh nemu satu video yang dia ngeklaim kalau video itu adalah penampakan suara menangis di lubang buaya Yogyakarta. Karena aku penasaran, jadi aku play dan aku mau share ke kalian. Langsung aja kita lihat videonya. So guys, gimana menurut kalian video yang diupload oleh channel YouTube TV Amatir 01 ini? Apakah itu benar suara dari tangisan? Lalu gimana sih cerita-cerita yang bisa dibilang itu kayak cerita angker mengenai kawasan lubang buaya ini? Apakah emang seangker itu? Cerita pertama ini mungkin udah jadi kayak pengetahuan umum gitu loh, kayak jadi ya semua orang tahu tentang cerita ini. Katanya pengunjung kan sering ke sana ya buat berwisata, karena emang jadi tempat wisata ziarah gitu kan. Banyak pengunjung yang kayak ngerasa diganggu, mereka itu kayak mendengar suara-suara minta tolong dengan lirih, dan itu terjadi di sore hari. Kesaksian mengenai suara-suara minta tolong ini ternyata dialami oleh beberapa pengunjung atau wisatawan, gak cuman satu atau dua orang. Ya tentunya cerita kayak gini semakin menyebar di masyarakat tentang kawasan lubang buaya. Lalu ada juga cerita mengenai pengalaman mistis yang dialami oleh penjaga monumen di sana. Nama dari penjaga di kawasan lubang buaya itu bernama Bapak Kasiman. Nah, dia ini bercerita dan juga membenarkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat mengenai keangkeran di kawasan lubang buaya guys. Jadi dia bilang kalau memang di tempat itu tuh kayak sering banget gitu loh kejadian-kejadian aneh terjadi. Dan juga emang ada beberapa titik angker. Contohnya adalah sumur tua. Lalu ada juga cerita mengenai lampu di toilet yang dekat dengan museum lubang buaya. Kata Bapak Kasiman nih, hampir setiap hari lampu itu mesti diganti. Karena lampunya suka mati sendiri gitu loh, baru diganti mati, baru diganti mati. Kebayang gak sih berapa uang buat beli lampu doang? Pak Kasiman ini juga bilang terkadang mesin air yang ada di dekat pos penjagaan tiba-tiba itu bisa nyala sendiri tanpa ada yang menyalakan. Kalau malam itu lagi jaga, kebayang sih seremnya kayak gimana. Kejadian lain yang dialami Pak Kasiman adalah saat dia ngebersihin area tersebut. Ternyata dia ngerasa
ngerasa loh ya, ngerasa patung-patung yang menggambarkan mengenai kejadian G30 SPKI itu bergerak sendiri guys. Nggak tahu deh Pak Kasiman ini ngebersihinnya malam apa siang. Kalau malam creepy banget sih. Cuman yang namanya pekerjaan ya guys, si Pak Kasiman ini sih betah-betah aja gitu. Buktinya selama 30 tahun dia betah kerja di sana dan kayaknya nggak ada kejadian yang bener-bener mengancam nyawa dia atau melukai dia. Cuman sekedar pendengaran atau perasaan-perasaan tidak nyaman gitu kali ya. Cerita selanjutnya juga berkaitan dengan patung-patung yang ada di daerah kawasan Lubang Buaya yang emang jadi kayak penggambaran kejadian penyiksaan dan pembunuhan para jenderal. Itu yang ditulis oleh Mbah Ngesot di kumparan.com guys. Jadi dia cerita kalau dia tuh pernah kesana pada tahun 2012 yang lagi jalan-jalan aja gitu ke Lubang Buaya. Nah ternyata karena dia itu penasaran dan emang udah ngedenger gitu kan kalau pada malam hari patung-patung diorama itu bisa bergerak sendiri. Bahkan katanya audio yang diambil dari film pemberontakan PKI sering terdengar sendiri padahal nggak ada yang muter malam-malam. Nah mungkin alasan itu tuh bikin si Mbah Ngesot ini penasaran banget gitu kan, pengen datang ke sana. Saat dia lagi berkeliling gitu kan, dia ini dari lokasi Lubang Buaya nih, dan dia melanjutkan ke sebuah rumah yang diduga milik salah satu pemberontak pada saat itu guys. Menurut penuturan dari Mbah Ngesot ini, rumahnya tuh kecil, terdiri dari ruang tamu, satu kamar, dan dapur. Jadi si Mbah ini masuk ke rumah pemberontak itu guys, dan ternyata dia diiringin atau diikutin sama dua orang, perempuan dan laki-laki. Nah si Mbah ini kan masuk nih ke dalam, lihat-lihat rumah gitu kan, dan ternyata si Mbah ini ngeliat ke belakang, oh mereka ngikutin aku gitu. Si cowok ini bilang, si laki-laki ini bilang, rumahnya kecil ya. Nah mendengar kayak gitu si Mbah Ngesot ini cuma bisa tersenyum gitu, kayak menunjukkan keramahan kan. Kejadian anehnya ada di part ini guys. Saat si Mbah ini jongkok pas lagi lihat-lihat barang-barang di sana, dua orang yang laki-laki perempuan tadi mendahului si Mbah dan melihat-lihat balai bambu yang ada di sebelah kanan ruangan. Cuman selang beberapa detik kemudian si Mbah ini bangun karena tadinya jongkok kan. Pas bangun ternyata dua orang tadi menghilang. Dan akhirnya si Mbah itu menyadari, astaga, aku teh sendirian di sini. Terus tadi siapa? Dia langsung lemas dan bergidik ketakutan guys. Padahal menurut penuturan dari si Mbah ini, di sana tuh ruangannya sangat tertutup gitu loh, dan gak ada pintu lain selain pintu dekat tungku tua. Dan si Mbah ini gak lihat dua orang tadi keluar di pintu itu. Cuman selang beberapa detik. Cerita selanjutnya adalah mengenai penampakan yang ditemui para penjaga atau bahkan warga sekitar yang katanya kalau malam hari nggak cuma mendengar suara-suara aneh gitu kayak minta tolong, tapi bahkan ada penampakan secara langsung, yaitu penampakan tentara yang wajahnya sudah tidak utuh lagi guys, jadi kayak berdarah-darah gitulah. Ditambah lagi ada juga kayak suara derap kaki para prajurit, tahu kan yang kayak ya kayak gini, dan itu ada di malam hari kayak tengah malam gitu mungkin ya. Serem banget sih kalau ngedenger kayak gitu. Kayaknya buat kalian yang pengen uji nyali pas banget nih ke kawasan Lubang Buaya. Dan cerita terakhir yang cukup terkenal adalah cerita seringnya terjadi kesurupan di sana. Karena di sana itu kan salah satu tempat wisata ziarah dan juga wisata sejarah kan, tentunya banyak orang yang datang, termasuk wisatawan dari luar negeri atau wisatawan asing. Nah, katanya nih ada pantangan kalau datang ke sana itu nggak boleh berkata-kata kotor atau berkata-kata kasar. Hingga ada turis dari Amerika yang dia tuh bersama rombongannya datang ke sana kan. Cuman dia ini bandel gitu, ngomong kasar segala macam. Akhirnya dia ini kesurupan guys. Anehnya, bagian paling aneh kesurupan ini adalah dia saat kesurupan menyanyikan lagu Genjar-Genjar. Bener gak sih sebutnya Genjar-Genjar? Genjar-Genjar. Yang merupakan lagu ini adalah lagu kampanye para PKI, Partai Komunis Indonesia pada saat itu.
Kalau kalian pernah nonton film Pengkhianatan G30 SPKI di tahun 1984, filmnya itu, kalian bisa ngedenger lagu Ganjar-Ganjar ini dinyanyikan saat scene yang sangat memilukan. Makanya lagu ini tuh kayak serem gitu loh, dan sangat melekat dengan tragedi G30 SPKI. Padahal faktanya guys, lagu ini ditulis Muhammad Arif pada 1942 sebagai bentuk protes terhadap penjajahan Jepang yang membuat rakyat kelaparan. Kalau aku pribadi menyikapi sebuah cerita yang bersifat supranatural, ya ada 3 kemungkinan gitu. Yang pertama, peristiwa itu benar-benar terjadi sesuai yang dilaporkan. Yang kedua, orang yang melaporkan itu benar-benar percaya bahwa peristiwa itu terjadi gitu. Padahal belum tentu. Artinya ini ada di beliefs orang tersebut yang menceritakan pengalaman supranatural. Yang ketiga, cerita itu dikarang dengan alasan tertentu oleh si pencerita atau si pelapor. Yang bisa kita lakukan sih mengevaluasi ya dari ketiga kemungkinan ini yang mana paling probabilitas atau kemungkinannya paling tinggi. Yang benar itu yang mana? Nah itu terserah kalian. Lanjut mengenai lubang buaya, cerita yang ada di Jakarta. Yang ini memang kayaknya semua orang tahu gitu kan, betapa pilunya sejarah di masa silam. Kalau yang di Jakarta guys, secara spesifik sih lokasinya ada di Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, atau di kawasan Pondok Gede. Nah kalau kalian kesana tuh bisa banget tuh ngelihat langsung lubang buaya yang dulu tempat itu dipakai para PKI untuk membuang jenazah dari para jenderal. Seperti yang kita tahu ya, kalau lubang buaya itu cuma berdiameter 75 cm dan kedalaman 12 meter, artinya itu sangat sempit gitu. Kebayang gak sih seberapa sempit sesaknya di dalam sana? Tapi guys, jauh sebelum tragedi itu, tragedi berdarah di sejarah Indonesia, ada asal-usul mengenai penamaan lubang buaya. Nah mungkin kamu pernah dengar nih, atau bahkan sebelumnya nggak pernah dengar, kenapa disebut sebagai lubang buaya? Ceritanya begini guys, konon katanya lubang buaya itu disematkan oleh orang yang sangat sakti di zaman dulu, tepatnya di zaman penjajahan Belanda. Nah, nama orang sakti itu adalah Datuk Banjir. Bahkan sampai sekarang masih ada keturunan-keturunan dari Datuk Banjir yang menceritakan mengenai asal-usul nama lubang buaya. Berdasarkan cerita dari keturunan Datuk Banjir, katanya dulu sang buyut itu lagi melintasi sungai besar di kawasan lubang buaya dengan menggunakan getek dan juga bambu panjang sebagai dayungnya. Tapi nih, ternyata si Datuk Banjir ini pas dalam perjalanan, bambu dayungnya itu nggak sengaja menyentuh dasar sungai. Dan ternyata bambu itu tiba-tiba menyentuh ruang kosong. Ruang kosong itu bisa menyedot material-material yang ada di atasnya hingga tenggelam. Ya mirip-mirip kayak segitiga Bermuda gitu nggak sih? Cuman itu adanya di Jakarta, di daerah lubang buaya tadi. Sampai-sampai si Datuk Banjir ini ikut tenggelam. Dan ketika dia tenggelam, di sanalah Datuk Banjir itu melihat sarang buaya di dasar sungai. Tapi Datuk Banjir ini saat tenggelam itu nggak meninggal dunia guys, makanya dia bisa bercerita tentang lubang buaya ini. Jadi setelah mengalami melihat sarang buaya di dasar sungai, dia itu kayak tiba-tiba ke atas permukaan dan langsung menepi. Karena merasa tempat itu ada sarang buayanya, Datuk Banjir inilah yang menamai lubang buaya. Nah, lubang buaya ini guys nggak cuma sumur tadi, tapi emang kayak satu kawasan gitu kan. Jadi ada kejadian, kata keturunan dari Datuk Banjir ini yang bernama Yanto, di sekitar bulan Juli atau Agustus 2019 lalu, katanya ada seorang tentara, seorang prajurit gitu, yang kayak berenang gitu loh di aspal. Si tentara itu katanya dia ngerasa lagi banjir, jadi dia kayak kelelep berenang-berenang gitu. Padahal itu lagi kering gitu, cuman si tentara itu ngelihat atau kayak ngerasa itu tuh lagi banjir, makanya dia berenang di aspal yang kering. Menurut Sianto, si bapak tentara itu kayak mengindahkan gitu loh pantangan-pantangan yang ada di daerah itu. Jadi kayak I don't care. Dan tiba-tiba dia mengalami hal seperti itu, hal yang aneh. Ya aneh banget sih, kamu berenang pas lagi kering aspal,
Ya bagaimanapun juga kalau setiap daerah itu kan biasanya ada kayak kepercayaan yang memang harus kita hormati gitu loh. Terlepas kita percaya atau enggak, tapi itu adalah local wisdom di warga setempat. Ya karena kawasan Lubang Buaya ini dulunya kan cuman hutan belantara gitu kan, hutan karet kalau nggak salah, dan jarang sekali ada penduduk di sana. Barulah ketika zaman Soeharto itu kayak disulap menjadi perkomplekan memorial yang megah untuk memperingati para jenderal yang gugur, yang kita kenal sebagai Kompleks Monumen Pancasila Sakti. Bahkan Soeharto juga bilang itu tuh kayak tanah keramat gitu, kayak semakin kental aja kan aura mistisnya. So guys, gimana cerita kali ini? Apakah kalian pernah mengalaminya langsung? Atau kalian punya referensi cerita lain? Atau bahkan hal-hal yang ingin disampaikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan juga tonton ratusan video lainnya yang sudah aku buat banyak sekali guys. Kalian tinggal tonton. Yap, aku ingetin lagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dong. Siapa lagi kalau bukan kamu yang subscribe aku. Aku Gusti Gina, bye.